Siapapun kita, apapun latar belakang kita Bapak Ibu, kita akan mengalami hal yang sama seperti dengan Bapak Syamsuar. Pejabat kadia atau rakyat biasa pasti akan mati. Orang kaya atau miskin pasti akan mati. Orang sehat atau sakit pasti akan mati. Tua atau muda pasti mati. Ingat, kematian tidak memiliki syarat. Tua bukan syarat kematian. Beruntung beliau ini Bapak Syamsuar usianya 79 tahun dipanggil pulang oleh Allah. Sudah jelas kita ini belum tentu, betul? Makanya ibu jangan selalu berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Ya, tidak apa-apa kita baca doa ini, tapi tambah ibu. Apa yang ditambahkan Ustaz? Ya Allah panjangkan umurku, berkahi sisa umurku. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hairun nas man tala umuruhu wa hasana amaluhu." Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang diberi umur yang panjang, lalu amalnya makin baik, perbuatannya makin baik, ibadahnya makin baik. Seperti Bapak Syamsuar. Beliau adalah salah satu jamaah yang aktif di masjid ini. Betul? Masjid di belakang. Bahkan alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin masih sempat selalu ikut tarawih. Masya Allah. Beliau adalah salah satu orang yang selalu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka siapa yang senantiasa memakmurkan masjid, melangkahkan kakinya ke masjid, Masya Allah, dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak nanti. Maka Bapak Ibu, ada itu lagunya dari Sulaiman, dunia sementara, akhirat selamanya. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan. Jabatan sebentar Pak. Iya, betul? Kalau bukan 5 tahun, 10 tahun. Kecuali kepala desa bisa 16 tahun. Kepala sekolah paling 5 tahun di Pokermi, betul? Apalagi kalau berlawanan politik, sudah pasti. Kaya, apa yang mau disombongkan Pak? Kekayaan kita akan tinggalkan, betul tidak? Betul. Maka dunia sementara, akhirat selamanya. Biasa kita nyanyikan, biasa kita jadikan rintong. Iya, lo langsung masuk di rapnya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pasarir, pasamsir, ya mati semuanya. Ya. Karena kebetulan ini penceramah ada yang sama namanya, saya Samsir, ada tuh dibilang pasamsir. Terus yang mengaji Syahrir, ada tuh dibilang pasarir, salah yang mengaji. Iya, Masya Allah. Semua akan mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati. Tidak ada. Jelas dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka sebaik-baik di antara kita, kata Rasulullah, adalah mereka yang senantiasa ingat kematian, lalu mempersiapkan bekalnya menghadapi kematian. Bagus itu kalau banyak modal. Betul tidak? Nah, contoh, ibu kebetulan botas. Siapa nama Bu? Siapa nama ta? Haji Ainul. Haji Ainul. Hah? Ainul. Ainul. Haji Ainul. Haji, misal ada uang tak 100 juta di tas. Kira-kira besok kebetulan mau disuruh belanja baju batik sama suami tak. Kira-kira percaya diri masuk di mall Panakukan dengan uang 100 juta. Percaya diri? Percaya. Karena ada uang. Masa tena kau? Pasti percaya. Dan orang yang banyak modalnya itu Pak, masuk belanja bukan harganya nalia, betul? Langsung masuk 100 juta ini dari tenteng ini masuk di Mall Matahari misalnya, bukan promosi ini nah.
tidak nak bayar jadi matahari. Iya, masuk di mall Matahari karena dia mau cari yang terbaik. Maka orang yang bermodal itu nak cari mitongi langsung tenanna yang bermerek, betul tidak? Beda dengan saya kalau ke mall mutar-mutar kan dulu. Ya, nggak mau kayak cari-cari dulu modal, cari diskon 50 plus 20. Iya, cari. Tapi kalau orang bermodal, Pak, dia langsung cari baju batik disuruhkan sama suaminya, langsung masuk di batik eksekutif. Nah cari, nah lihat, oh ini batik yang paling bagus, warnanya bagus, modelnya bagus, tertulis di situ New Arrival bestseller. Iya tahu. Terus ada nana tahu, ada nana suka, langsung dah ambil, dah bawa ke kasir. Urusan di belakang berapa harganya, nanti di kasir baru nak tahu berapa harganya. Iya. Berapa harganya itu satu lembar? 1.250.000. Kira-kira Aceh Ainul ngambil tidak? Ngambil. Kalau tidak ngambil berarti itu gili. Beda dengan kita tidak punya modal. Modal pas-pasan masuk mall pasti berputar-putar dulu, tidak percaya diri. Kalau ada yang mengatakan uangnya misalnya cuma 100.000, masuk di mall percaya diri, pasti bukan datang belanja, mau pergi cuci mata. Betul? Maka begitu orang yang meninggal, ketika sudah dimandikan, sudah dikain kafankan, sudah disalatkan, begitu sudah disalatkan Bapak Ibu, diangkat kerandanya, maka apa yang terjadi? Berteriak ruhnya, berteriak nyawanya. Apa dia bilang? Percepatlah saya bawa ke kuburanku. Kenapa dia minta dia percepat? Karena pada saat sakarat dia telah diperlihatkan Bapak Ibu sekalian bahwa kuburannya bukan kuburan, tapi justru tempat tinggal terindah, taman-taman surganya dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata yang sekarat Bapak Ibu, rata-rata pandangannya ke atas, seperti ini nak naik. Betul? Betul tidak, Bu? Iya, seperti itu ibu ini malam penglihatannya fokus ke depan karena ada yang kita lihat. Ada yang mengundang perhatian, apa itu? Wajah manisku. Masya Allah. Karena disebutkan dalam kitab Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama, muridnya Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa semua orang yang meninggal Bapak Ibu, baik orang yang baik maupun orang yang buruk di sisi Allah, maka tetap diperlihatkan semua perbuatannya yang telah ia lakukan. Kalau dia orang baik, maka malaikat membuka sayap kanannya. Mohon maaf, ada golongan manusia yang dicabut nyawanya, ada golongan manusia hanya diperintahkan nyawanya keluar dengan sendirinya dengan ridho. Kalau orang baik dibuka sayap kanannya malaikat, maka dia melihat apa perbuatan baiknya. Dia lihat dirinya waktu jaga sholatnya, dia lihat dirinya waktu baca Al-Quran, dia lihat dirinya waktu sedekah, dia lihat dirinya waktu berbakti pada orang tua, dia lihat dirinya menyambung silaturahim, dia lihat semua kebaikannya. Dan di ujungnya diperlihatkan, selamat datang Bapak Syamsuar Bahtiar bin Sangkala Bahtiar, surga tempatmu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakana min malaikaka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah, pulanglah. Maka yang dipanggil dengan ayat ini Pak, itu tidak dicabut, tapi dia keluar. Keluarlah dengan ridho dan diridhoi, dan pulanglah karena ada surga yang telah disiapkan oleh Allah. Nah, karena taumi malaikatka, sebagaimana firman-Nya Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai Bapak Syamsuar, engkau adalah hambanya Allah yang selalu ingat Allah, menyambung hubungan yang baik kepada Allah. Engkau istiqomah di atas kebaikan, maka jangan takut, jangan bersedih, karena Allah telah menyiapkan surga untukmu. Maka pandangannya Bapak Syamsuar lampah naik pecirikna ranumi, keluar keringatnya di jidatnya sebagai bentuk air mata kegembiraan, apalagi keluar air matanya, maka itu tanda husnul khatimah. Tapi Ibu,
pun na tahu ko dala. Mohon maaf ko dal panggaukan. Disuruh sambayan ribainin na riburanin na dia sambayan. Kada tuh itu perempuan disuruh sholat tidak mau sholat. Ya bukan di sini, bukan di sini. Di sana di Konoha. Bukan di sini. Disuruh sambayan apa nakana apalagi pun tetangga nampai ngaki sampai ko sa ribatan nampai ngaki nakana sampai apa nakana itu sambayan mate to tirana sambayan mate to. Cocok nih. Masya Allah, begitu sekarang diperlihatkan juga. Dibuka sayap kiri mana malaikat, dia lihat dirinya, perbuatannya. Dia lihat dirinya pergi pesta, Masya Allah. Iya, selain sudah dia makan kuenya orang, dia ambil gelas-gelas, dia nabungkus ibu cucur bayawa. Nah ini mi? Oh, istalah, ada kati. Di pestanya ya, ada tuh ngiden kebo sama di kanan, ngiden jinne, ngiden bau. Oh, Masya Allah. Azan di masjid, dia lihat dirinya. Azan di masjid, azan maghrib, muadzin berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lihat dirinya, apa yang dia lakukan? Jangan bangkuk najik nih. Iya. Dia lihat dirinya, azan di masjid, apa yang dia lakukan? HP-nya jina pence, main skater, PUBG, Free Fire, main TikTok, YouTube, Masya Allah. Khutbah Jumat di masjid, khatib sudah di atas, pergi tonji di masjid, tapi datang terlambat. Begitu tiba di masjid tidak langsung masuk, di luar di teras akaluru, diputar rampilin anak sini kalian akaluru. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa berbuat kebaikan itu akan kembali kepada dirinya dan dia akan lihat apa yang telah ia kerjakan. Jamaah. Oh jamaah. Maka tabe, yuk kita berbekal. Jagai sambayan ta. Iya, bajiki hubungan ta mangeri rupa tahu khususnya orang tua ta, saudara ta, tetangga ta. Wabil khusus ibu-ibu bajiki hubungan ta mangeri burak nenta. Ibu mau masuk surga? 3 tugas tak kalau mau masuk surga ibu. 1, jaga sholat tak. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga kehormatan dan taat pada suami. 3 ibu. Kemudian makanya ibu ketika Khadijah meninggal, beliau adalah salah satu lambang perwakilan wanita yang soleh, yang mewakili, makanya disebutkan Ummul Mukminin. Ya, ibunya orang-orang beriman. Masya Allah, ketika Ibunda Khadijah meninggal Bapak Ibu, dia meninggal di atas paha pangkuan sang suami paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah istri yang soleh, lambang kesalehan bagi wanita. Dia jaga ibadahnya, dia jaga ketaatannya kepada suami. Subhanallah, ketika meninggal dia berada di atas pangkuan paha suaminya. Maka ketika itu Rasulullah meneteskan air mata ketika meninggal Khadijah. Lalu Rasulullah bersabda, siapa istri yang meninggal karena mendapatkan ampunan maaf dari suaminya, maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Yuk gampang ibu. Maka tabi ke pemupurangan. Saat kataku atau aku niat hadir. Tabi berapa lagi anaknya almarhum? 5 ada semua ji. Dengarkan ke anaknya almarhum bapak tak ini sekarang tidak ada yang natunggu kecuali 3 sebagaimana disebutkan dalam kitab Iyanatul Talibin. Syekh Abu Bakar Al-Dimyati ya Al-Bakri mengatakan punna motera metawa bapak ibu talumami kita yang bateri anak-anak ta. Apa itu? Pertama adalah doanya. Maka jangan lupakan ayahanda tercinta. Beliau adalah orang yang senantiasa berjasa dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih berjasa dalam kehidupan kita kecuali orang tua kita. Maka jangan lupakan, saat ini beliau berada di alam barzah, yang ditunggu dari kita adalah doa. Maka siapa orang tua yang meninggal yang senantiasa didoakan oleh anak-anaknya,
Ketika anaknya angkat tangan lalu baca Rabbi ghafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah, orang tua itu mengiran di alam kuburnya. Namun ketika dia tidak mendapatkan kiriman doa dari anak-anaknya, ia akan bersedih. Makanya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibukakan hijab alam kubur Bapak Ibu, ternyata beliau menyaksikan ada mayit sementara dicambuk oleh malaikat mungkar. Tiba-tiba malaikat mungkar menghentikan cambukan, lalu ia bertanya kepada si malaikat mungkar. Mayit itu bertanya, ya mungkar, lima taqifu min darbik. Wahai mungkar, kenapa engkau hentikan siksaan ini? Apa nakana malaikat mungkar, kaifa adribuka hazihi min istighfar waladik. Bagaimana saya tidak hentikan cambukan siksaan ini sementara ada anakmu di dunia yang berbuat kebaikan dan memohonkan ampunan atas segala kesalahan. Bapak Ibu, nanti kita sadar bahwa anak yang kita butuhkan bukan hanya sekedar tinggi pangkat, kaya raya, tidak apa-apa, tapi anak yang kita butuhkan adalah selain tinggi pangkatnya, kaya raya, yang kita butuhkan adalah anak yang soleh. Karena mana kaya, tinggi pangkatnya, pun natena na soleh, nakalupai. Betul tidak? Iya, maka penting Bu, dekatkan anak keturunan kita dengan agama. Alhamdulillah, saya melihat anak-anaknya almarhum ini adalah anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena sebelum meninggal, seluruh anak-anaknya yang jauh, Bapak Ibu sekalian, ternyata hadir mendampingi beliau dalam proses sakitnya kurang lebih 1 minggu. Betul? Iya. Apalagi pada saat sakarat, yang makin bilang pasti didampingi anak-anak beliau, menantu beliau, cucu beliau. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu. Bagus itu kalau kita meninggal, Bapak Ibu, proses sakarat, nah anak baca Quran di dekat, subhanallah, itu yang mantap. Tapi kalau anak Bapak Ibu tidak tahu baca Quran, cucu tak lebih-lebih, dia tahunya hanya karaokean, dia tahunya hanya menyanyi. Apalagi dia viral sebagai penyanyi top, boleh jadi nasumbang ke lagu sebelum meninggal. Mama Aji Ainul, sebelum mama meninggal, saya mau perdengarkan suara emasku dulu. Maka Mama Aji dengarkan satu lagu buat Mama Aji Ainul. Lagunya emang lagi cantik, ku bukan sok cantik, sayang cikidada mati-mati jahat. Iya. Nah sambung pun lagunya tembak dor tembak dor. Masya Allah. Bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan anak kita mengaji di sisi kita. Betul tidak? Yang kedua, yang ditunggu ini almarhum adalah sedekah. Makanya tabi anak-anaknya almarhum tabi ingat, nanti kita saat ini 1 hari 2 hari ini kita merasa kehilangan, sedih sekali. Tapi akan ada tiba waktunya sedihnya berlipat, merasa kehilangan ayahanda tercinta. Kapan itu? Tunggu besok. Tak kalah habis maghrib, takbir berkumandang menjelang sholat hari raya Idul Adha. Di masjid di sebelah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka anak yang senantiasa ingat masa-masanya bersama dengan ayahanda tercinta, bersama dengan ibunda tercinta, pasti meneteskan air matanya. Betul? Meskipun orang tua tak sudah lama meninggal, ketika takbir berkumandang menjelang hari raya Bapak Ibu, pasti kita akan bersedih mengingat orang tua kita. Begitupun kita mengingat suami yang telah berpulang duluan, istri yang pulang duluan, anak yang pulang duluan. Maka Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jangan lupakan orang yang telah pergi mendahului kita. Yang kedua yang ditunggu adalah ya sedekah. Anaknya almarhum tabe, dengarkan. Seandainya kita bisa dengarkan ini pesannya terakhir ayahanda, ini pesannya. Karena anak laki-laki itu tidak putus tanggung jawabnya kepada ibundanya.
Maka ketika dia menjelang sakaratul mautnya, pasti dia berpesan kepada anaknya, oh anakku, oh anak, jagai mamamu anak, jangan sakiti mamamu wahai anakku, jangan tinggalkan ibumu wahai anakku, rawat ibumu anak, tidak ada mak di sisinya anak, tidak ada mak carikan nafkah, tidak ada mak dampingi ki, tidak ada mak jaga ki, maka kau mamilan jagai amma nu anak. Itu pesannya, cuma kita tidak dengar. Makanya kadang air mata keluar. Sesungguhnya dia mau berkata, tapi tidak mampu lagi lisannya mengeluarkan kata itu untuk membuat wasiat bahwa jaga ibu. Maka tabe, sebagai bentuk sedekah terbaik seorang anak adalah bagaimana menafkahi orang tuanya. Itu adalah sedekah yang paling utama. Ma'amfaqatum min khairin falil walidain wal aqrabin. Sebaik-baik sedekah di antara kalian adalah bagaimana sedekah itu kepada kedua orang tua. Ada yang bertanya, Ustaz, sedekah itu kan saya tidak ada uang Ustaz, jadi tidak bisa sedekah. Ibu, sedekah itu tidak selamanya uang. Bahkan datanta ini di tempat ini juga adalah sedekah. Nabi berkata, setiap manusia wajib sedekah. Sahabat bertanya, kalau saya tidak mampu, Nabi bilang jamaku bekerjaku, kalau ada hasilnya sedekah. Kalau saya tidak mampu ya Rasulullah, berbuat baik, karena berbuat baik juga sedekah. Kalau saya tidak mampu ya Rasulullah, berkata-kata baik, karena kata-kata baik itu juga sedekah. Kalau saya tidak mampu ya Rasulullah, diam, daripada engkau bicara menyakiti perasaan orang lain, maka lebih baik diam. Maka diammu itu adalah sedekah. Makanya datang di tempat ini juga sedekah. Apalagi kalau datang ki memang bawa sesuatu. Makanya kalau datang ki di tempat tasya seperti ini, ibu, nah membawa ki sesuatu, bawa ki air minum, bawa ki kue, niatkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal, atau suami yang telah meninggal, istri yang telah meninggal, atau keluarga yang telah meninggal. Kenapa? Karena pahala sedekah yang cepat sampai kepada orang yang meninggal adalah sedekah bentuk makanan dan minuman. Jadi sebentar ini, mohon maaf saya lihat banyak disiapkan tuan rumah, tapi Bapak, kalau sudah diakhiri ceramahnya, jangan langsung pulang. Palan terus ngamalakna. Kalau bisa, cicipi dulu. Kalau tidak mau cicipi di sini, bawa pulang. Kalau tidak mau makan di rumah, tidak mau kasih masuk di rumah, kasih tetangga. Kalau tidak mau lagi, bungkus saja semua, nanti saya bawa pulang semua. Iya, kan bagus. Ada lebihnya yang dibagi, insya Allah pulang yang mengaji ada tetengannya pulang. Betul tidak? Penceramahnya labi-labi. Tapi yakinlah bahwa apa yang nabawa pulang itu penceramah, yang nabawa pulang kru, khususnya saya pribadi Bu, tidak ada tinggal di rumah, di Pasida Kantonji, maka lebih-lebih pahalanya, berlipat ganda pahalanya. Kenapa? Karena itu di dekat rumahku biasa mintongi request, Ustaz, di mana ceramah ini? Ya, saya bilang di Makassar bagian selatan. Saya bilang itu dekat rumahku Kang ada janda Bu. Selalu minta kok biceritanya selalu kok bi. Saya bilang Ustaz, di mana ceramah? Di Makassar bagian selatan. Ustaz, kemarin tuh ngumpul beli sayur sama ibu-ibu di sini di komplek. Terus selama 1 minggu ini saya mami belum dapat. Terus di mana ceramah sebentar? Bilang Makassar bagian selatan. Kenapa Kak? Saya bilang saya tuh tidak dapat Ustaz. Saya bilang berdoa aku saja. Apa yang terjadi Ibu? Ya, saya berangkat
Ternyata dalam perjalanan belum ku tinggalkan Citraland, turun hujan deras. Sampai di lokasi belum berhenti itu hujan. Ternyata kurang ini kan banyak sekali orang hadir, betul tidak? Yang hadir kurang lebih 16 orang. 8 laki-laki, 8 perempuan. Lama dimulai acara, maka 4 laki-laki pulang. Alasannya mau cari Pak RT. Dalam hatiku pasti lari nih. Apa yang terjadi karena hujan tidak berhenti, ya akhirnya tidak lama ceramahku. Kalau ini kan lama ini, ya. Alhamdulillah kurang lebih 20 menit saya ceramah. Saya berhenti nih, tutup doa, tutup salam. Alhamdulillah sudah mulai reda hujan kayak gerimis mami. Saya bilang, permisi Madi, karena hujan sudah berhenti. Karena saya rata-rata kalau pergi ceramah tasya pakai motor ya, menghindari macet dan lain-lain. Alhasil, ya karena aku ingat gitu requestnya janda ya. Akhirnya habis ke pamit, datang yang punya acara, dia kasih mi akomodasi beli bensinku. Tapi kuliah ke kiri kanan tidak ada tanda-tanda tentengan. Akhirnya dia berduduk kan. Dalam hatiku sampai tahu sementara nasihatkan di dalam. Ternyata cerita-cerita kan tidak kurasa diriku cerita sudah 10 menit. Alhasil, tidak ada tanda-tanda. Saya pahami. Jalan ku itu langkahku 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah saya menoleh ke belakang, saya lebokku kok. Dalam hatiku tidak tahu jalan teman. Ternyata tidak ada betul bu. Maka saya berjalanlah ke motor. Sampai di motor ku simpan sokuku, simpan sorbanku. Saya pakai rompiku, ku pakai jaketku. Setelah saya pakai laku starter motorku, amarnya anak muda yang menerima kok. Ustaz, kita tunggu kak. Gembira hatiku. Masya Allah. Begitu dekat gitu anak muda ya, saya putar balik diriku lalu ku bilang, iya dik, kenapa ki? Apa nak bilang tabi Ustaz Helen tak kita lupai. Masya Allah. Dalam hati itu karena cirakatu jimi jandai. Tapi saya tidak mau kecewakan dia. Alhasil pulang ke bu, bukan gorengan, pulang ke ada itu brocil dekat na awak kan rumah sakit apa namanya Kristalina, toh sebelum PLN. Saya singgah di situ karena baru setengah 10, jam 10 baru tutup. Saya singgah di situ. Apa yang terjadi? Korban amplop. Ini hanya cerita sedekah, bukan kode, bukan. Iya. Tapi mudah-mudahan mengerti. Tabe, jangan takut sedekah. Harta yang kita sedekahkan Pak, itulah harta yang sejati, betul? Yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita simpan akan menjadi rebutan. Tapi yang kita sedekahkan itu sudah pasti milik kita, betul tidak? Makanya tabe, seandainya didengar itu penyesalannya orang yang telah meninggal, 2 penyesalannya Pak. Satu disebutkan dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisi ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Karain pauterang arilinawa apa iruk nalakukan nasabat na cini mi pasti saya nalangir mi pasti saya na cini mi balasan na Allah Ta'ala irto mi amotri atau baji. Tapi apa boleh buat kalau kita sudah berada di alam kubur. Penyesalan yang kedua disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karain tunda kematianku. Apa nak minta sehingga dia minta tunda kematian? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersedekah dan berbuat kebaikan. Tapi apa boleh buat kalau yang ketiga, terakhir. Jangan makin tidur. Terakhir ini. Ya. Hati-hati kalau tidur, biasa itu ada ceritaku keluar tidak disangka. Ya. Yang terakhir tunggu ini almarhum atau kita kalau meninggal kita ditunggu dari anak-anak yaitu baca Al-Qur'an. Ibu Dik, siapa anak yang selalu baca Quran, apalagi dia niatkan baca Al-Qur'annya untuk orang tuanya, maka dia akan mendapatkan syafaat cahaya penerangan di alam kuburnya. Ibu, biasa jadi mengaji.
Sering aja gimana aja? Kalau bapak-bapak biasa aja baca Quran. Oh, biasa aja Pak. Coba kita buktikan siapa yang sering baca Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan pertolongan, cahaya penerang sahabat di alam kubur. Ya, begitupun di yaumil qiyamah. Maka Bapak Ibu penting jangan dijadikan hiasan Al-Quran tak. Rajin-rajin kita ngaji. Nah, sahabat dia akan menjadi pemberi syafaat di alam kubur. Yuk kita buktikan. Yang mana sering mengaji, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu dulu Pak, kita tes karena dia semangat. Ibu, biasa mengaji? Bukti bahwa biasa kita mengaji, rutin kita mengaji, pasti ada hafalan tak? Betul tidak? Pasti ada keingat. Sambung Ibu nah. Ikut dulu. Kalau saya basmalah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bukti Pak bahwa mereka mengaji. Ibu rutinkan ini tabaraka karena hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Siapa yang baca ini tabaraka, malam harinya dia baca, kemudian Allah takdirkan meninggal di pagi hari, maka dia akan dibebaskan dari fitnah kubur, dijaga dari fitnah kubur dan tidak namakan cacing tanah dia jasadnya. Masya Allah. Makanya rutinkan itu tabaraka. Baru satu Bu, saya pancing lagi. Iya, buktikan bahwa memang kita ibu-ibu ini rajin mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lanjut. Wa tukallimuna aydihim bima kanu. Masya Allah dia tahu Pak. Yuk jangan permalukan jenis kelamin kita. Bapak-bapak pada tes ini. Jangan permalukan jenis kelamin kita Pak. Sambut tong Ipana. Ya saya mengaji toh. Oke, ya. Oke Pak. Jangan takut Pak. Ku dampingi ki Pak. Ku bela ki. Iya. Sambung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu juga. Qul huwallahu ahad. Nah pilih rajin tahunnya mengaji. Cocok ki. Betul tidak? Dua ayat Pak saya dia dua surah saya pancing Pak. Iya. Satu lagi Pak. Kita jawab balas dong. Iya. Buktikan bahwa kita juga rajin mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Rajin juga mengaji. Emangnya kamu rajin mengaji? Luar biasa. Maka Bapak Ibu luar biasa. Rajinlah mengaji. Nih. Suatu saat kita akan terbaring kaku, lidah tidak bisa goyang, mata sudah kabur, pendengaran sudah tidak ada, maka Bapak Ibu kita sudah tidak bisa pegang Quran, anak-anak tamami atau orang lain yang mengaji. Betul? Maka sebelum itu tiba, manfaatkan kami karena bekal sebaik-baik bekal Bapak Ibu adalah bekal ibadah soleh yang harus dibawa menuju alam barzah. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Ketika ajal sudah tiba Bapak Ibu, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ingat, kalau datang malaikat maut tidak bisa disuruh pulang. Makanya Bapak Ibu ada cerita itu, ceritanya namanya Ainul dan Jinnah. Ini Ainul dan Jinnah. Bukan ini kan, bukan dan Jinnah. Bukan tuh? Iya, Dembaji dia. Memang itu Dembaji itu baji tahu lah. Apalagi masakan baji nah. Iya. Ini Ainul dan Jinnah. Keluar menyapu di halamannya, didatangi malaikat maut. Nakanai malaikat maut. Woi, Ainul dan Jinnah, hari ini kau adalah manusia pertama yang harus saya jemput. Nakanai dan Jinnah, masuk loh. Kamu adalah manusia pertama yang harus saya cabut nyawanya. Saya adalah malaikat maut yang memisahkan kenikmatan dunia, yang ditugaskan mencabut nyawa manusia. Kebetulan ini malaikat maut. Dia samakan wujudnya dengan wujud manusia. Maka Denjinnya bilang, Ibu Ainul Denjinnya bilang, tidak bisa ditunda. Memang tidak bisa.
Kenapa memang nama lu tunda? Dia bilang, kebetulan hari ini ulang tahun perkawinanku. Dia bilang, suamiku, sayangku, yayam bedku, daengku, Andi jangan kau pigi-pigi, tidak usah mau masak ini hari karena saya akan pesan masakan spesial. Sebagai ulang tahun perkawinan kita. Terus izinkan saya cicipi dulu. Dan bila mereka boleh, masih ada waktu. Mas mau cicipi. Masuklah ini Ibu Inul. Baru di pintunya ini Ibu Inul ada bisik yang hatinya. Bilang, Ibu Inul, tanya itu malaikat kasih tak mau juga. Ada malaikat. Maka dia tanya, malaikat siapa tahu mau juga? Boleh, siapkan. Sama satu piring. Ya, masuklah dia siapkan. Dia siapkan bagian untuk Ibu Inul, dia siapkan bagiannya untuk malaikat. Sementara dia siapkan, ada bisikan lagi di hatinya Ibu Ainul. Dia bilang, Ibu Ainul, cari ke obat tidur, campur ke bagiannya malaikat lah, obat tidur. Maka dia campur bagiannya malaikat kau dengan obat tidur. Setelah dia campur dengan rapi, dia panggil masuk. Singkat cerita sama-sama makan bagiannya Hasan, bagiannya Ainul, makan bagiannya malaikat. Tidak lama kemudian habis. Karena habis, ini malaikat ada campuran obat tidur. Nah, apa yang terjadi? Tertidur malaikat. Iya, itu malaikat tidur mendekat. Kulihat tadi tidur itu aku ingat ini ceritanya. Karena dia tertidur, malaikat tertidur. Setelah Ibu Ainul dan Jin ini dah ambil catatan, ternyata dia buka. Nomor 1, Ainul dan Jin. Ada bisikan di hatinya, Ainul, hapus namamu itu di nomor pertama, pindahkan namamu di urutan paling terakhir. Maka hapus namanya urutan pertama, dia pindahkan urutan paling terakhir. Setelah dia pindahkan, dia lipat baik-baik, lalu dia kembalikan di tangannya malaikat. Singkat cerita, terbang malaikat. Ngapa mereka nyari dah? Bangun malaikat, begitu bangun malaikat Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Nabi malaikat, Ibu Ainul pantas tidak mau meninggalkan suamimu karena selain sayang kepadamu, selalu pernah belikan hadiah. Ini hadiah masakan yang dia beli, ternyata enak sekali. Saking enaknya, habis kemakan tertidur Kak. Dia bilang, Ibu Inul, terus bagaimana langkah selanjutnya? Begini Ibu Inul, saya tahu hari ini engkau adalah orang yang baik. Maka sebagai bentuk balasan kebaikanmu hari ini, dengarkan baik-baik. Saya akan cabut nyawanya manusia berdasarkan catatan yang ada pada saya ini. Itu mulai dari urutan paling bawah. Begitu dia dengar mulai urutan paling bawah, jatuh pingsan lah Ibu ini. Ternyata meninggal juga. Artinya apa? Tapi anak-anaknya almarhum ini keberangkatannya ayahanda memang sampai di situ ajalnya. Di situ batas kehidupannya. Dekat-dekat. Jangan kibilang saribatan keluarganya dengan coba merah yang rapar di malak garingnya. Tenanam moterang naik kana aja Presiden Soeharto banyaknya dokter spesial tangani meninggal juga. Betul tidak? Iya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bapak Ibu, nasabah jaim kucini malaikat latin roh. Iya, jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Satu malam jika ini tasya. Iya. Jadi sebagai kesimpulan, tapi hidup ini singkat, tidak lama Pak. Kalau bukan besok kita menyusul almarhum, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun lagi. Betul tidak? Harapan kita, kapanpun itu, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapanpun itu, harapan kita Pak. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Maka tabe, jangan kita lupa di setiap sujud terakhir atau di setiap doa minta Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jangan lupa juga di setiap sujud terakhir baca Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afaidal hisab. Iya, ya Allah mudahkan proses sakaratul mautku. Kenapa Bapak Ibu?
fitnah terbesar dalam kehidupan kita adalah tantangan terbesarnya pada saat kita sakaratul maut. Maka tolong jaga ibadata, jaga zikirta, jangan pernah lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan datang kematian, di mana dan apa penyebabnya. Betul? Maka sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kami banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar. Perbanyak ucapkan la ilaha illallah sebelum tidur. Biasakan lisan tak ucapkan la ilaha illallah, karena nakana nak bita mangqala la ilaha illallah akhir kalat dakhalal jannah. Siapa yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka surga tempatnya. Nabi juga berkata bahwa manusia akan dimatikan berdasarkan